Hey everyone, welcome back to the next Cinema Channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film dan rencananya hari ini gua bakalan bawain 5 film Indonesia tentang pentingnya sebuah keluarga. Film yang baik adalah film yang pesan moralnya ngena di hati penonton di sebuah kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Biasanya film yang memenuhi kriteria tersebut adalah film yang tentang keluarga. Mengingat keluarga adalah tempat ternyaman. Family time dengan menonton film keluarga bisa jadi momen menyadarkan bersama apa arti dari sebuah keluarga. Nah, film keluarga mengajarkan kita untuk menganggap keluarga sebagai prioritas utama, dan tentunya kalau film tersebut sudah ditanamkan sejak kecil, kedewasaan dan keharmonisan keluarga bakal terjalin sepanjang masa. Nah, sebelum gue masukin ke list filmnya apa aja, alangkah baiknya buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian selalu update seputar video dari next. Oke, ini dia 5 film Indonesia tentang pentingnya sebuah keluarga. Film pertama dibuka dengan film yang meski kisahnya lebih fokus pada ketangguhan seorang perempuan untuk menyeimbangkan antara karir dan keluarga, film ini juga penuh makna yang menyentuh. Film ini berjudul Bunda, Kisah Cinta Dua Kodi. Film ini menceritakan tentang Kartika, seorang sarjana hukum yang bekerja di sebuah perusahaan dan sedang dihadapkan sedikit masalah dalam kondisi ekonomi keluarga saat Farid sang suami terlibat masalah keuangan. Dalam kondisi yang penuh kegalauan, Tika mencoba memulai bisnis pakaian anak. Itu merupakan sebuah dunia baru bagi si Tika sendiri. Perjuangan bisnis Tika di tengah keterbatasannya dimulai dari modal seadanya, yaitu 2 kodi. Saat itu juga Tika masih dalam kondisi bekerja, sehingga harus bisa membagi waktu antara kerja, bisnis, dan keluarga. Perjalanan Tika menjalankan bisnis pakaian muslimah anak tidaklah mulus. Banyak kesulitan yang dialami. Belum lagi perjalanan cinta bersama suami dan anak pun mendapat ujian. Nah, berdasarkan kisah nyata, Bunda, Kisah Cinta Dua Kodi menggambarkan kembali kehidupan seorang ibu bernama Tika Kartika yang merintis bisnisnya dari bawah hingga menjadi sukses. Perjalanannya yang melibatkan berbagai konflik bikin film ini jauh menjadi lebih menarik. Kata 2 kodi yang jadi judul juga bukan diberikan tanpa arti. Nyatanya kata tersebut berasal dari penggalan cerita ketika setiap harinya Tika hanya memiliki modal untuk menjual baju sebanyak 2 kodi aja. Unsur drama sendiri dalam film ini bakal sukses bikin baper buat kalian yang suka nonton film keluarga. Nah, sayangnya visual yang ditampilkan biasa aja dan beberapa konflik diceritakan bertele-tele malah bikin gregetan. Namun terlepas dari muatan drama yang kadang terlalu banyak, nilai dan ajaran di dalamnya membiaskan kelemahan. Di luar dari itu, kalian juga bakal ngasih pujian buat para pemerannya. Akting Acha Septriasa sebagai Tika Kartika nggak usah diragukan lagi, dan dia aktingnya semakin matang. Apalagi dari kehidupan nyatanya, dia udah berumah tangga dan memiliki anak. Jadi itu penambah daya kekuatan pada penjiwaan karakter Tika yang dimainkannya. Begitu juga dengan akting Aryo Bayu yang sering bermain di drama. Nggak ada masalah sama sekali di film ini. Keduanya sukses menjalin chemistry yang cukup baik sebagai pasangan suami istri dan nggak terlepas dari pertengkaran. Dan sedikit tambahan, film ini juga mengambil soundtrack dari penyanyi berbakat jebolan ajang pencarian bakat yang sekarang sering berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional. Yaps, dia adalah Hanindya. Dengan lagu kemenangannya yang berjudul Yang Terbaik, itu menambah ceritanya semakin menyentuh dengan lantunan dari suara indahnya. Film Bunda, Kisah Cinta Dua Kodi ini disutradarai oleh Ali Yunaya dan Bobby Prasetyo dan dibintangi oleh Acha Septriasa, Aryo Bayu, Sheila Dara Aisha, Wulan Guritno, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 8 Februari 2018 dengan rated remaja. Film tentang keluarga kedua ini diisi dengan film yang mengambil perjuangan seorang ayah demi kehidupan anak yang disayanginya dan memberikan banyak pesan yang bagus untuk keluarga-keluarga dimanapun. Film ini berjudul Tampan Taylor. Tampan Taylor bercerita mengenai serangkaian kisah perjuangan seorang pria bernama Topan dalam usahanya untuk menghidupi dan membesarkan putra tunggalnya yaitu Bintang. Perjuangan tersebut dimulai ketika Topan harus kehilangan sang istri yang meninggal dunia akibat penyakit kanker yang dia derita. Nggak berhenti nyampe di situ, dia juga harus kehilangan tempat tinggal sekaligus memaksa Bintang untuk putus sekolah setelah usaha toko jahit yang dia bangun bersama istrinya dahulu harus ditutup karena mengalami kebangkrutan. Walaupun begitu, keberadaan sang anak membuat Topan
Topan sadar bahwa dia nggak dapat menyerah begitu aja. Dengan bantuan sepupunya yaitu Darman, Topan mulai berintis lagi berbagai usaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mulai dari menjadi seorang calo tiket kereta api, seorang kuli bangunan dengan bayaran yang rendah, hingga menjadi seorang pemeran pengganti di sebuah produksi film. Plot penceritaan, alur kisah, serta deretan karakternya jelas merupakan gabungan berbagai elemen cerita klise yang biasa ditemui dalam kisah-kisah sejenis. Keunggulan kualitas tampan Taylor sendiri datang dari kemampuan sang sutradara yaitu Guntur Suharyanto untuk tidak terjebak menyajikan kisah klise yang ditawarkan. Jalan cerita tampan Taylor menjadi sebuah presentasi drama tearjerker, suatu kasus yang harus diakui sangat sering terjadi pada kebanyakan film drama Indonesia. Bukan berarti tampan Taylor gagal untuk tampil menyentuh, namun Guntur menyajikan drama dalam filmnya sebagai sebuah kisah yang berjalan secara alami. Penonton akan mampu terkoneksi dengan kisah maupun karakter yang hadir dalam film ini setelah benar-benar terhanyut dalam jalan cerita yang disajikan. Selain itu, tampan Taylor juga hadir dengan kualitas produksi yang sangat memuaskan. Desain produksi film ini mampu menghasilkan atmosfer lingkungan yang sangat mendukung agar jalan cerita film terlihat meyakinkan. Begitu juga dengan kualitas tata sinematografi di film ini, menampilkan gambar-gambar yang mampu menangkap sisi kota Jakarta yang begitu keras namun tetap disajikan dengan kualitas gambar yang begitu nyaman sekaligus indah untuk disaksikan. Kualitas gambar ini kemudian mendukung presentasi jalan cerita dari tampan Taylor sehingga mampu terasa menjadi lebih nyata dan hidup. Film Tampan Taylor ini disutradarai oleh Guntur Suharyanto dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Jevan Nathaniel, Marsha Timothy, Ringo Agus Rahman, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 28 Maret 2013 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb di vote dari 123 pengguna akun dengan rated remaja. Film ketiga ini merupakan film terbaru yang tayang di Netflix yang dimainkan oleh beberapa aktris dan aktor berbakatnya Indonesia serta menampilkan perjuangan anak untuk menemukan keluarganya. Film ini berjudul Ali dan Ratu-Ratu Queen. Film ini menceritakan tentang Ali, remaja 17 tahun yang mencari ibu yang melahirkannya. Ali ditinggalkan ibu kandungnya ke New York, Amerika Serikat sejak dia masih kecil. Sebelum bertemu ibunya, Ali justru bertemu dengan emak-emak rempong yang kocak setibanya dia di Queens. Emak-emak rempong yang dimaksud antara lain adalah Party, seorang cleaning lady yang memiliki sifat keibuan dan perhatian banget. Selain itu, ada Bia, bonek yang menyambi jadi paparazi. Ada juga Ance, seorang single mom galak dan sok-sokan menjadi agen rahasia. Terakhir adalah Cinta, tukang pijet yang datang ke New York demi mengejar cintanya yang kandas. Sambil mencari ibu kandungnya, Ali mulai menjalani hubungan yang hangat dengan geng emak-emak rempong itu. Selain itu juga, Ali jatuh cinta pada Eva, putri sematawayang dari Ance yang membuatnya lebih kenal dengan keajaiban New York sendiri. Ali dan Ratu-Ratu Queens benar-benar hadir sebagai dirinya sendiri dengan ide cerita yang dapat diibaratkan seperti sosok jiwa muda penuh kebebasan. Nggak mempedulikan apa kata orang, dia hanya ingin bercerita. Pergerakan cerita mengalir sendu ketika pencarian makna tentang keluarga ikut dimunculkan dan mendominasi film ini. Ali sebagai pihak yang kurang beruntung karena kehidupan keluarganya dikalahkan oleh mimpi sang ibu di New York, dihadapkan pada sebuah sudut pandang baru yang menyimpulkan bahwa makna keluarga bisa saja tidak terbatas pada keberadaan sosok ayah, ibu, lalu anak. Makna keluarga tidak melulu tentang mereka yang sedarah. Selain jalan ceritanya yang segar, keunggulan Ali dan Ratu-Ratu Queen ini ada pada permainan peran para pemain yang sekilas nggak perlu kita ragukan lagi kemampuan dalam aktingnya. Iqbal Ramadan udah seperti bunglon, meskipun identik dengan beberapa tokoh dalam film-film Indonesia lain, dia mampu menjadi sosok Ali yang sangat luar biasa. Dia benar-benar mengeksekusi perannya sebagai pemuda yang sedang memahami proses kedewasaan dan sosok yang penuh kasih sayang terhadap keluarga dengan sangat rapi. Begitupun dengan yang lainnya, semuanya tampil sangat bagus. Mungkin ini film drama keluarga terbaru yang wajib banget kalian tonton. Film Ali dan Ratu-Ratu Queen ini disutradarai oleh Lucky Kuswandi dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Aurora Ribeiro, Nirina Zubir, Tika Panggabean, Asri Welas, Happy Salma, Bayu Skak, Ibnu Jamil, Cut Miniteo, Marisa Anita, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 17 Juni 2021 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb di vote dari 348 pengguna akun dengan rated semua umur. Film tentang keluarga yang keempat ini diisi dengan film yang merupakan kisah nyata dan diadaptasi dari novel karya Kirana Kejora. Film ini berjudul Ayah Menyayangi Tanpa Akhir.
Film ini menceritakan tentang Juna yang jatuh cinta kepada seorang gadis Jepang bernama Keisa. Hubungan keduanya nggak disetujui oleh pihak keluarga Juna yang orang Jawa tulen masih keturunan ningrat. Bagi Juna nggak ada satu hal pun yang mampu menghentikan cintanya terhadap Keisa, sekalipun keluarganya sendiri. Akhirnya mereka tetap menikah dan menjadi sepasang suami istri. Kisah cinta keduanya berbuah manis hingga dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mada, sekaligus ditimpa musibah yang datang secara bersamaan. Saat malam kelahiran Mada, Juna harus merelakan kepergian Keisa untuk selamanya. Alhasil, Junalah yang harus merawat dan membesarkan anaknya seorang diri. Seluruh cinta dan kasih sayang dia curahkan untuk anak sematawayangnya ini. Setelah Mada beranjak remaja, lagi-lagi Juna dihadapkan pada kenyataan pahit dan menyakitkan. Mada divonis mengidap penyakit yang sangat mematikan. Di awal film, penonton udah disuguhkan dengan konflik yang sangat menarik. Bahkan hampir jarang untuk film-film seperti ini yang menyajikan konflik yang terlalu kompleks. Alur cerita dari film ini juga mengalir dengan sangat bagus. Scene per scene-nya hampir memiliki arti masing-masing. Bisa dibilang ini adalah film keluarga sedih. Pokoknya film ini benar-benar sangat menarik untuk ditonton. Penampilan Fedi Nuril di film ini juga sangat perfect, bisa membawa penonton masuk di dalam karakternya. Semua yang Fedi tampilkan, baik sedih, bahagia, bahkan kecewa, itu sangat bagus. Pokoknya gua bisa bilang Fedi di film ini sangat berhasil, apalagi acting untuk sedihnya itu. Film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir ini disutradarai oleh Hani R. Saputra dan dibintangi oleh Fedi Nuril, Niken Anjani, Naufal Azhar, Amanda Rolls, Kelly Tandiono, dan masih banyak yang lainnya. Film ini telah berdana pada 29 Oktober 2015 dengan di-rated semua umur. Film yang terakhir ini diisi dengan film yang menghadirkan dengan jalan penceritaan yang memaparkan tentang kisah perjalanan seseorang dalam pencapaian kesuksesan hidupnya. Film ini berjudul 9 Summer 10 Autumns. Film ini bercerita mengenai kehidupan seorang pemuda bernama Iwan Setiawan yang merupakan anak lelaki satu-satunya dari 5 anak yang dimiliki oleh satu pasangan suami istri. Terlahir dari keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang cenderung serba kekurangan, Iwan dan saudara-saudaranya semenjak kecil telah membiasakan diri untuk hidup secara sederhana. Walaupun begitu, bapak dan ibunya selalu menanamkan arti pentingnya memiliki pendidikan kepada tiap anaknya karena mereka percaya bahwa ilmu dan pengetahuanlah yang akan membawa anak-anak mereka ke jenjang kehidupan yang lebih baik dari mereka. Prinsip itulah yang kemudian tertanam pada diri Iwan. Dalam kesehariannya, Iwan terus bergiat diri dalam menuntut ilmu. Dan dengan kecerdasannya, Iwan kemudian berhasil meraih bangku kuliah tanpa harus mengikuti ujian masuk. Berbagai tantangan yang berhasil dia taklukkan baik dalam kehidupan maupun pendidikannya telah menempa Iwan menjadi sosok yang lebih kuat dan optimis dalam memandang masa depannya itu. Hal yang paling membedakan 9 Summer 10 Autumn dari kebanyakan film drama bertema sama adalah film ini nggak melulu berkonsentrasi pada bagaimana sang karakter utama berusaha untuk meraih mimpi maupun memperbaiki kehidupannya. Naskah cerita dari film ini sendiri justru memberikan porsi penceritaan yang cukup besar kepada karakter keluarga Iwan, di mana digambarkan keluarga adalah bagian yang nggak dapat terpisahkan dari pribadi karakter Iwan dan akhirnya justru menjadi pemicu dirinya untuk berusaha melakukan berbagai hal terbaik untuk kehidupannya. Dengan bekal prinsip itulah, sang sutradara kemudian mengeksplorasi naik turunnya hubungan yang terjadi antara karakter Iwan dengan keluarganya. Alhasil, meskipun tanpa kehadiran deretan konflik yang dapat dikategorikan istimewa, film ini tetap mampu tampil hangat dan menarik dalam penceritaannya itu. Film 9 Summer 10 Autumn ini disutradarai oleh Iva Ivansa dan dibintangi oleh Ihsan Tarore, Dewi Irawan, Alex Komang, Egni Pratista, Dira Sugandi, dan masih banyak yang lainnya. Film ini telah berdana pada 25 April 2013 dan mendapat skor sebesar 8,3 di IMDb di vote dari 60 pengguna akun dengan di-rated semua umur. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film tentang pentingnya keluarga. Berbagai cerita ditampilkan mulai dari kesuksesan, perjuangan, dan lain-lain. Hampir semuanya ada di list kali ini. Dan seperti biasa buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.